Nah, kita lanjut lagi masih dalam seri berbuah. Pernah tidak sebagai orang Kristen Anda mendengar sebuah pernyataan seperti ini? Jadi orang Kristen itu tidak perlu pintar-pintar, tidak perlu paham benar Alkitab. Yang penting dari Alkitab itu kan dipercayai dan dilakukan toh. Buat apa pintar-pintar Alkitab tapi tidak melakukannya? Pernah mendengar pernyataan seperti itu? Di satu sisi sepertinya benar ya. Firman Tuhan itu dilakukan, iya. Nah, itu masalahnya dengan orang Kristen modern sekarang ini adalah ada orang-orang yang begitu pintar, begitu cakap menyampaikan, mempelajari, menggali Alkitab sampai dengan menemukan semacam permata kalau saya bilang begitu. Tetapi di kehidupan yang orang lihat ya hanya sampai di situ, hanya pintar berkhotbah, pintar menelaah isi Alkitab, tetapi orang melihat hidupnya tidak sesuai yang dikhotbahkan, hidupnya tidak sesuai dengan yang dia gali dari Alkitab. Akhirnya muncul semacam itu. Akan membanding-bandingkan dengan generasi-generasi terdahulu dari orang-orang percaya, orang Kristen. Ya, kita melihat dulu, ya benar juga sih, tidak pintar-pintar amat Alkitab, tetapi hidupnya menunjukkan bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu hidup. Dia hidupi dalam perilaku sehari-hari. Mana yang lebih baik? Saya harap kita tidak ekstrim kepada satu sisi, karena kemarin saya menyampaikan dalam seri berbuah yang sebelumnya, syarat kita berbuah itu adalah ketika kita menghidupi firman. Masih ingat? Kalau tidak, coba cek lagi video saya sebelumnya, masih di seri berbuah ini. Nah, kalau kita tidak menghidupi firman, itu yang kemarin, kita tidak bisa berbuah. Bagaimana kita menghidupi firman kalau kita tidak belajar? Paling tidak membaca. Dari membaca itu kita mendapat pengertian, begitu kan mestinya. Jadi jangan ekstrem ke satu sisi, harus imbang. Kita juga mesti belajar Alkitab, tetapi tidak berhenti di situ saja. Kita harus berhenti dari mengerti firman saja, kita mesti juga mengerjakan. Matius pasal 13 ayat 19 sampai dengan 23. Silakan, boleh dibuka gawainya atau Alkitabnya kalau sedang membaca kitab. Saya berharap ya meskipun saya kadang bisa menampilkan ayat di video ini, kadang tidak, Anda bisa membuka sendiri Alkitab atau gawe Anda selagi mendengarkan saya, menyimak saya di video-video saya. Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 19 sampai dengan 23, perumpamaan yang terkenal. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Konteks Matius pasal 13 ayat 19 sampai dengan 23. Perumpamaan itu konteksnya menunjuk kepada orang yang mendengar firman, bukan firmannya, ya. Jadi orang yang mendengar firman, itu konteksnya begitu. Selagi di sini saya ingin menggarisbawahi ini. Ada yang berbuat 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Konteksnya bukan persembahan. Ya, jadi jangan keliru dengan berdoa begini. Waktu berdoa persembahan, Tuhan yang memberikan persembahan, engkau balaskan, berbuat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tunggu dulu. Jangan sembarangan comot ayat gitu ya. Konteksnya di sini bukan tentang persembahan, konteksnya tentang orang yang mendengar firman gitu loh. Nah, mengapa pentingnya kita mengerti kebenaran firman? Ada di ayat 23, yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Nah, lagi kita menemukan satu syarat berbuah, yaitu mendengar firman dan mengerti. Jadi jangan lagi terbubuhkan dengan berkata tidak perlu ngerti banget, yang penting lakukan saja. Tidak bisa seperti itu. Alkitab sendiri menyatakan bahwa kalau mau berbuah mesti dengar firman. Meskipun yang lain tadi di atas juga mendengar, tetapi yang membedakan ada di sini dia mengerti itu. Maka sering-seringlah mendengar firman, tapi juga mesti belajar. Mengerti itu bisa didapat dari kita belajar. Mendengar saja harus belajar untuk mengerti firman. Kita lanjutkan hari-hari berikutnya. Beberapa bagian yang lain masih di suasana pandemi, saudara-saudara ya, memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun. Kalau bekerja di luar ruangan, saya tidak bosan ya mengingatkan ini ya. Kalau bekerja di ruangan itu ventilasinya, durasinya, jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.